Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Puji Lestari dengan NPM 231506142. Saya dari kelas PS TIB. Izin memperkenalkan diri, nama saya Puana Keila dengan NPM 231506170 dari kelas B. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan yang telah kami buat. Langsung saja masuk ke kanvanya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagian bab satunya. Jadi latar belakangnya itu, jadi Universitas Lampung itu memiliki aktivitas akademi yang tinggi, sehingga jumlah kendaraan yang masuk ke area kampus itu semakin meningkat setiap tahunnya. Jadi sistem parkir yang masih bersifat manual itu menyebabkan beberapa permasalahan seperti kesalahan pencatatan, lambatnya validasi data, serta risiko kehilangan kendaraan bermotor. Karena itu, kami mengusulkan sebuah solusi, yaitu berupa sistem si parkir Unila, yaitu sistem informasi pengawasan parkir digital yang mampu meningkatkan keamanan, efisiensi, dan transparansi proses parkir di lingkungan kampus. Jadi kami di sini berdasarkan penelitian dari Al-Jamasi, itu jadi penerapan sistem parkir berbasis IoT itu terbukti dapat mengatasi kendala ini melalui pencatatan otomatis dan integrasi data secara real time. Jadi karena itu, kami mengembangkan sebuah sistem informasi pengawasan parkir digital sebagai solusi yang lebih aman, efisien, dan transparan. Jadi sistem ini menggantikan proses manual dengan sistem informasi terintegrasi yang dilengkapi fitur login, pengguna terverifikasi, registrasi kendaraan, serta pelaporan kehilangan kendaraan secara digital. Nah, jadi selain itu sistem ini juga menyediakan dashboard monitoring dan verifikasi laporan oleh petugas keamanan secara real time. Nah, jadi dengan adanya sistem ini, kami harapkan Unila itu dapat mewujudkan konsep smart campus yang aman, terkendali, dan berbasis teknologi digital. Jadi pertama, tujuan dari pengembangan si parkir ini adalah untuk meningkatkan akurasi dengan otomatisasi pencatatan dan verifikasi kendaraan untuk mengurangi kesalahan manual. Kemudian menyediakan platform pelaporan kehilangan terpusat untuk memudahkan mahasiswa dan dosen melaporkan dengan cepat. Dan ketiga, itu untuk memantau kendaraan secara real time untuk meningkatkan pengawasan parkir oleh petugas. Lalu untuk mengumpulkan data parkir yang bermanfaat untuk analisis statistik dan pengambilan keputusan strategis universitas. Nah, kemudian untuk manfaat si parkir ini, jadi untuk mahasiswa dan dosen, jadi proses registrasi parkir itu menjadi cepat dan mudah mendukung kenyamanan pengguna. Jadi pelaporan kehilangan itu mempercepat penanganan insiden jika ada kehilangan. Nah, habis itu meningkatkan rasa aman saat menggunakan fasilitas parkir di kampus Unila. Nah, untuk petugas parkir ini untuk mempercepat proses verifikasi kendaraan untuk pengawasan lebih optimal, kemudian meningkatkan respons terhadap insiden parkir secara cepat dan akurat. Dan untuk manfaat bagi universitas itu adalah data terintegrasi mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Nah, kemudian membantu perencanaan kebijakan, keamanan, dan pengelolaan fasilitas parkir yang lebih baik. Nah, jadi ini ada arsitektur dari sistem si parkir itu ada 3. Pertama, ada front end, jadi aplikasi web ini untuk admin dan petugas, aplikasi mobile bagi mahasiswa, serta dashboard monitoring real time untuk pengawasan mudah dan efektif. Kemudian ada back end-nya, itu pakai RESTful API dan microservice dengan database terpusat yang memastikan sistem scalable dan mudah diintegrasikan. Kemudian untuk hardware, kamera ANPR, sensor IoT untuk pengumpulan data otomatis serta server on-premise didukung dengan backup cloud untuk keamanan data dan ketersediaan sistem. Nah, jadi untuk langkah bisnis prosesnya itu langkah analisis ini dilakukan untuk memahami bagaimana sistem parkir konvensional berjalan saat ini dan menemukan titik lemah yang menyebabkan inefisiensi serta risiko kehilangan kendaraan. Nah, jadi berdasarkan pendekatan stakeholder oriented workflow analysis dari Alcaraz, jadi identifikasi ini dilakukan terhadap seluruh aktor yang terlibat. Nah, jadi pertama ada mahasiswa dan dosen sebagai pengguna kendaraan, kemudian ada petugas keamanan sebagai pihak yang mencatat dan memverifikasi kendaraan, kemudian ada admin dan manajemen universitas sebagai pengelola data dan pengambil keputusan. Nah, jadi untuk awal proses assessing-nya itu pertama
pertama, pengguna itu menunjukkan identitas ke petugas. Kedua, petugas mencatat plat nomor kendaraan secara manual. Ketiga, saat keluar, data dicocokkan kembali. Keempat, jika ada kehilangan, pelaporan dilakukan manual ke pos keamanan. Nah, proses ini memakan waktu lama, rawan kesalahan, dan sulit ditelusuri kembali. Nah, jadi titik kritisnya itu adalah pencatatan manual itu rawan kesalahan, tidak ada autentikasi digital, pengawasan hanya visual, serta pelaporan insiden manual tanpa dokumentasi digital. Nah, jadi tujuan dari identifikasi ini adalah mengetahui bagaimana proses yang perlu diotomatisasi agar sistem parkir menjadi cepat, aman, dan efisien. Nah, jadi di sini terdapat fitur utama dari sistem si parkir Unila. Pertama, ada login dan manajemen pengguna untuk autentikasi aman dan kontrol akses terstruktur. Kemudian ada registrasi kendaraan otomatis, memudahkan pencatatan dan update data kendaraan. Kemudian ada pelaporan kehilangan kendaraan terpusat yang mempermudah proses laporan dan tindak lanjut. Kemudian ada monitoring kendaraan real time untuk pengawasan aktif dan deteksi dini potensi pencurian. Kemudian ada verifikasi laporan insiden guna memastikan akurasi dan validitas informasi. Kemudian ada generate laporan PDF atau Excel untuk memudahkan pelaporan resmi dan arsip data. Kemudian ada notifikasi real time untuk respon cepat terhadap kejadian penting di area parkir. Nah, di sini kita ke kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Jadi kebutuhan fungsional ini sebagaimana dijelaskan dalam literatur bahwa kebutuhan fungsional itu menggambarkan layanan atau tugas yang harus disediakan sistem agar sesuai dengan harapan pengguna dan tujuan bisnis, yaitu sesuai dengan Open Oregon State ya. Jadi oleh karena itu kebutuhan fungsional sistem ini berfokus pada fitur-fitur utama. Pertama seperti aplikasi dapat menampilkan menu login. Kedua, aplikasi dapat menampilkan menu registrasi kendaraan. Yang ketiga, aplikasi dapat menampilkan menu pelaporan kehilangan, kemudian aplikasi dapat menampilkan menu monitoring kendaraan, kemudian aplikasi dapat menampilkan menu verifikasi laporan, kemudian juga aplikasi dapat menampilkan menu manajemen pengguna, aplikasi dapat menampilkan menu generate laporan, dan aplikasi dapat menampilkan menu notifikasi. Itu adalah untuk kebutuhan fungsionalnya. Untuk deskripsinya sudah ada ya, kami buat dalam laporan kami, kemudian kita langsung saja ke kebutuhan dan fungsional, di mana kebutuhan dan fungsional ini menurut Glynn itu kebutuhan dan fungsional itu mencakup karakteristik kualitas seperti performance, usability, reliability, dan reliability dan security yang harus dipenuhi agar sistem dapat berfungsi secara optimal dalam berbagai kondisi operasional. Nah, jadi dalam konteks pengembangan si parkir Unila itu kebutuhan non fungsional itu menjadi krusial untuk memastikan sistem ini mampu memberikan layanan stabil, aman, dan efisien bagi sivitas akademika Universitas Lampung. Nah, juga untuk hal itu juga menegaskan bahwa kebutuhan non fungsional ini berperan sebagai kriteria evaluasi yang menentukan keberhasilan sistem informasi, terutama pada aspek kualitas layanan dan kepuasan pengguna. Nah, jadi dengan dasar tersebut, kami menyusun kebutuhan non-fungsional dalam sistem si parkir Unila. Pertama ada availability, di mana sistem itu harus tersedia secara online minimal 18 jam sehari selama hari aktif operasional kampus. Kemudian ada respon time, di mana sistem ini harus merespon aksi pengguna dalam waktu maksimal 3 detik untuk 95% transaksi. Kemudian ada usability, di mana antarmuka sistem harus intuitif dan mudah dipelajari dengan nilai sistem usability scale minimal 80 dengan desain yang responsif dan accessible, memastikan pengalaman pengguna yang optimal. Kemudian ada reliability, di mana sistem harus memiliki tingkat keandalan minimal 99%. Nah, kemudian ada security, di mana sistem harus mengimplementasikan multi-layer security, meliputi autentikasi 2 faktor untuk admin, enkripsi AES256 untuk data sensitif, role-based access control, dan regular security patching. Nah, kemudian ada compatibility, di mana sistem itu harus compatible dengan browser modern, ada scalability, di mana arsitektur sistem ini harus mendukung skalabilitas horizontal. Nah, ada maintainability, di mana kode sistem itu harus terdokumentasi dengan baik, mengikuti standar, dan ada operasional, di mana sistem harus mendukung operasional
dengan minimal human intervention. Nah, habis itu ada kultural, di mana interface menggunakan bahasa Indonesia dengan istilah akademik familiar, kemudian ada politikal, di mana sistem harus komplain dengan SK rektor tentang tata tertib parkir kampus dan Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, kemudian untuk, kesimpulan dari bab satu itu secara keseluruhan itu, bab satu analisa kebutuhan menjadi fondasi dari pengembangan si parkir Unila. Tahapan ini tidak hanya menggambarkan masalah dan solusi, tetapi juga memastikan seluruh fitur dan kebutuhan sistem benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan pengguna. Jadi hasil analisis inilah yang nantinya menjadi dasar perancangan dan implementasi sistem parkir digital berbasis IoT di Universitas Lampung. Nah, kemudian untuk bab 2 perencanaan akan dilanjutkan oleh Cindy. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu perencanaan. Nah, jadi, di bab 2 ini Nah, jadi di bab 2 ini terdapat metode pengembangan. Nah, jadi proyek ini nih bertujuan untuk menciptakan solusi parkir yang efisien, modern, dan mudah digunakan bagi seluruh civitas akademik. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan aspek kunci untuk metode pengembangan yang kami pilih. Kemudian timeline atau jadwal pelaksanaan proyek dan estimasi biaya yang dibutuhkan. Nah, slide ini akan menjelaskan mengenai metode pengembangan yang kami pilih. Nah, di ini kami memilih metode pengembangan hybrid, waterfall, dan agile. Nah, jadi yang menggabungkan keunggulan dari dua metode populer yaitu waterfall dan agile. Kenapa kami pilih hybrid? Karena kami itu menginginkan proyek yang memiliki struktur yang jelas dan terstruktur. Kemudian juga kami eh, ingin kemudian juga kami tuh mau eee, proyek kami itu tuh tetap lincah dan adaptif terhadap perubahan atau masukan dari pengguna. Jadi kami bisa menyesuaikan ketika pengguna memiliki masukan. Kemudian proses dimulai dengan persiapan dan studi kelayakan. Nah, jadi pertama-tama prosesnya dimulai dari persiapan dan studi kelayakan. Jadi kami pertama itu tuh akan menganalisis kebutuhan dan kelayakan proyek secara menyeluruh sebelum pengembangan akan dimulai. Kemudian kami juga eh, selanjutnya akan merencanakan detail sistem. Jadi eh, sistem itu, akan kami buat desain sistem yang rinci untuk memastikan struktur yang jelas. Nah, jadi kami itu masuk ke tahapan perencanaan desain ini, kayak bikin arsitektur sistem, database, dan antarmuka dengan pengguna desain secara rinci sebagai peta panduannya. Kemudian yang ketiga, kami akan eh, melakukan pengembangan dan implementasi paralel. Jadi nanti kami akan melaksanakan codingan dan penerapan secara bersama untuk menyesuaikan perubahan yang cepat. Nah, jadi kami tuh memasuki fase yang lebih agile yaitu pengembangan dan implementasi paralel. Jadi nanti ada tim developer yang akan membangun sistem dan siklus cepat. Dia itu bakal memungkinkan kami untuk menyesuaikan fitur berdasarkan feedback awal tanpa mengganggu keseluruhan dari proyek yang udah kami buat. Setelah itu akan ada testing menyeluruh, jadi kami akan melakukan eee, pengujian komprehensif guna menjamin kualitas dan kinerja dari tim kami sendiri dan yang
ke kelima, akan ada peluncuran bertahap. Nah, apa sih peluncuran bertahap itu? Nah, peluncuran bertahap itu kami tuh bakalan menerapkan sistem secara bertahap untuk meminimalisir resiko dan memantau respon pengguna. Nah, di situ tuh nanti misalnya kalau ada pengguna yang ada kritik dan saran bisa bisa ada di situ dan nanti bisa kami observasi ulang. Nah, kemudian eh yang terakhir itu kami akan melakukan operasional dan perbaikan berkelanjutan. Nah, sistem itu akan memasuki fase operasional dan berkelanjutan ini. Jadi kami tuh bakalan memelihara sistem dan terus-menerus mencari nih menyempurnakan berdasarkan umpan balik dari pengguna, memastikan si parkir unila ini tetap relevan dan efektif dalam jangka panjang. Jadi kita tuh eh, di tahapan peluncuran bertahap itu kan nanti dari pengguna itu bakalan kasih komen-komen gitu. Nah, nanti kita bakal perbaiki di bagian operasional dan perbaikan berkelanjutan. Jadi ada interaksi dari pengguna sama developernya. Lanjut, untuk di bagian ini, yaitu rencana proyek dan timeline implementasi si parkir Unila. Nah, jadi, kami sendiri punya tahapan-tahapan, deadline-deadline kerjaan apa aja yang harus kami kerjakan. Nah, jadi di bulan pertama itu kami akan mendedikasikan untuk inisialisasi dan perencanaan. Jadi, semua dasar proyek termasuk pembentukan tim, kemudian dokumen kontrak dan rencana kerja detail akan disiapkan di bulan pertama. Kemudian untuk bulan kedua sampai bulan ketiga itu merupakan fase analisis dan desain. Nah, jadi di sini ini nih studi mendalam tentang alur parkir dan kebutuhan pengguna. Nah, jadi eh, kita tuh apa sih yang kemudian diterjemahkan menjadi desain sistem yang detail gitu. Kita bakal bikin analisis dan desainnya di bulan kedua sampai ketiga. Kemudian di bulan keempat sampai keenam ini adalah fase pengembangan dan integrasi. Jadi selama 3 bulan ini tim teknis akan membangun semua mode aplikasi, back-end, dan mengintegrasikannya dengan perangkat keras seperti kamera dan sensor. Nah, untuk bulan ketujuh itu adalah testing dan uji coba. Nah, jadi fase ini sangat kritis, yang mana sistem itu sudah sistem itu nanti akan sudah jadi, kemudian akan diuji coba secara komprehensif untuk menentukan dan memperbaiki bagian bug-bugnya itu ada di mana aja nih, apakah kita harus memperbaiki di bagian ini atau yang ini gitu, serta memastikan semua berjalan sesuai dengan spesifikasi yang udah kita tentuin. Kemudian di bulan ke-8, di bulan akhir, kami tuh sampai di tahapan implementasi dan pelatihan. Nah, jadi sistem ini bakalan dipasang dan dijalankan di lingkungan kampus untuk gunanya, kami akan, melihat nih dan melatih, staf dan pengguna agar dapat mengoperasikan sistem baru ini dengan lancar. Nah, ini untuk estimasi biaya pengembangan si parkir Unila. Nah, kan di tahapan estimasi biaya pengembangan si parkir Unila ini diperlukan untuk mewujudkan semua proyek yang udah kami rencanakan itu sesuai sama dan berjalan. Nah, jadi anggaran proyek ini nih akan breakdown menjadi 3 komponen utama, yaitu pertama ada sumber daya SDM, sumber daya manusia atau SDM, ada perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, jadi sumber daya manusia itu yang mencakup gaji untuk project manager. Nih, aku bakal kasih lihat di laporannya di bagian di bab kedua. Nah,
Ini dia, estimasi biaya yang pertama itu kan untuk biaya sumber daya manusia. Nah, jadi, estimasi biaya ini, mencakup gaji untuk project manager, developer, analisis, dan tester selama 8 bulan pengerjaan. Diperkirakan hasil akhirnya ada di 392 juta. Nah, untuk biaya perangkat keras sendiri, merupakan komponen dengan investasi terbesar, mencakup pembelian dan instalasi kamera CCTV, sensor parkir, gate, dan server. Nah, jadi ini nih hasil akhirnya setelah kamera teratakan ada di 929 juta. Dan yang terakhir ada biaya perangkat lunak, yaitu untuk meliputi biaya lisensi sistem operasional, database, serta biaya pengembangan aplikasi mobile dan web. Diperkirakan biaya hasil akhirnya setelah kami hitung-hitung semua ada di 269 juta. Nah, jika dilihat-lihat total anggaran kita yang, dibutuhkan untuk proyek si parkir ini adalah 1,5 M. Investasi ini bukan hanya untuk membangun sistem, tapi juga untuk memastikan stabilitas dan kemudahan dalam operasional parkir buat jangka panjangnya. Oke, mungkin untuk bab tiganya akan dijelaskan lagi dengan teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang bab 3. Nah, jadi pada bab 3 ini saya akan menjelaskan metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam proyek sistem informasi pengawasan parkir digital Universitas Lampung atau si Parkir Unila. Nah, jadi metodologi ini menjadi pedoman utama dalam proses pembangunan sistem mulai dari tahap awal perencanaan hingga sistem benar-benar berjalan dan siap digunakan oleh pengguna. Nah, jadi metode yang kami gunakan adalah hybrid, di mana ini merupakan kombinasi antara model waterfall dan metode agile. Pemilihan metode ini disesuaikan dengan karakteristik proyek yang memiliki dua tantangan utama. Yang pertama adalah instalasi perangkat keras seperti kamera dan sensor yang bersifat tetap, serta yang kedua itu pengembangan aplikasi perangkat lunak yang membutuhkan fleksibilitas tinggi terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Nah, jadi secara sederhana, metode hybrid ini diibaratkan seperti membangun sebuah rumah. Nah, jadi bagian fondasi dan struktur utama harus direncanakan dengan matang sejak awal. Karena itu kita menggunakan waterfall, kemudian karena prosesnya bersifat urut dan tidak bisa diubah-ubah dengan mudah. Sedangkan interior dan tata ruang bisa disesuaikan selama pembangunan berlangsung. Bagian ini menggunakan prinsip agile yang fleksibel dan iteratif. Jadi pendekatan waterfall ini digunakan untuk kegiatan yang membutuhkan stabilitas dan perencanaan jangka panjang seperti instalasi kamera ANPR, sensor IoT, jaringan fiber optik, dan integrasi sistem fisik. Nah, kemudian untuk pendekatan agile itu diterapkan pada sisi pengembangan aplikasi baik web maupun mobile di mana tim developer akan melakukan pengembangan berdasarkan umpan balik dari pengguna secara bertahap melalui sprint. Jadi dalam penerapan pada sistem kami, setiap fase pengembangan itu tetap mengikuti struktur yang jelas seperti waterfall. Namun, di dalamnya terdapat siklus iteratif seperti agile yang dapat memungkinkan perbaikan dan evaluasi cepat. Misalnya pada tahap pengembangan aplikasi mobile, pekerjaan dibagi ke dalam beberapa sprint 2 mingguan, di mana setiap sprint menghasilkan satu fitur yang langsung diuji oleh pengguna. Nah, jadi umpan balik dari pengguna itu dikumpulkan, kemudian digunakan untuk memperbaiki sistem pada sprint berikutnya. Dengan pendekatan ini, tim pengembang tidak perlu menunggu seluruh sistem selesai untuk mendapatkan masukan, namun dapat beradaptasi lebih cepat terhadap kebutuhan dan kebiasaan pengguna di lapangan. Nah, jadi ini ada beberapa tahapan metode yang diterapkan. Pertama ada persiapan dan studi kelayakan pada minggu 1 ke 4, di mana tahap pertama ini merupakan fase yang paling krusial. Di sini dilakukan pengumpulan informasi dan kebutuhan dari pengguna sistem seperti petugas keamanan, admin, dan mahasiswa. Nah, tim melakukan observasi langsung di area parkir kampus untuk memahami proses yang berjalan saat ini serta mengidentifikasi permasalahan seperti kesalahan pencatatan dan lambatnya respon terhadap laporan kehilangan kendaraan. Nah, selanjutnya dilakukan studi kelayakan yang mencakup 3 akses, yaitu aspek kelayakan teknis,
dengan menilai kemampuan kamera dan mengenai plat nomor, kemudian ada kelayakan ekonomi dengan menghitung return of investment agar investasi sistem sebanding dengan manfaatnya. Kemudian ada kelayakan operasional, di mana untuk memastikan sistem ini dapat diterapkan secara nyata di lingkungan kampus. Nah, jadi output dari tahap ini adalah laporan kelayakan proyek, struktur organisasi tim, dan rencana kerja terperinci yang menjadi acuan pada tahap selanjutnya. Kemudian yang kedua ada perancangan detail pada minggu ke-5 sampai 10. Nah, jadi tahap ini berfokus pada perancangan teknis secara, menyeluruh, jadi semua kebutuhan telah dikumpulkan, diterjemahkan menjadi desain sistem. Jadi tim merancang diagram alur, struktur basis data, desain API, serta desain antarmuka pengguna, kemudian sebuah prototipe antarmuka yang dikembangkan dan diuji langsung ke beberapa pengguna, serta masukan dari pengguna digunakan untuk memperbaiki desain sebelum tahap implementasi dimulai. Nah, jadi keluaran dari tahap ini meliputi spesifikasi teknis, desain basis data, dan prototipe antarmuka. Kemudian terdapat pengembangan dan implementasi paralel pada minggu ke-11 sampai 22 di mana tahap ini merupakan inti dari seluruh proses. Nah, jadi di sini pengembangan itu dilakukan secara paralel oleh dua tim utama, yaitu tim perangkat lunak, software development team, kemudian ada tim instalasi perangkat keras, hardware installation team. Di mana pada sistem perangkat lunak digunakan metode Scrum dengan sprint 2 minggu, setiap sprint menghasilkan fitur utama seperti sprint pertama itu sistem login dan manajemen pengguna, sprint kedua fitur registrasi kendaraan, sprint ketiga ada fitur monitoring kendaraan real. Nah, jadi setelah setiap sprint selesai itu dilakukan demo kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik yang langsung diterapkan pada sprint berikutnya. Jadi sementara itu, tim perangkat keras bertanggung jawab memasang kamera NPR di gerbang, menarik kabel fiber optik, menyiapkan server di pusat data, dan menguji sensor IoT. Nah, jadi kedua tim itu secara sinkron karena fitur sebagai plat recognition itu memerlukan koordinasi antara hardware dan software agar hasil pembacaan itu akurat dan cepat. Kemudian ada yang keempat ada testing menyeluruh di minggu 23 sampai 26 di mana tahap ini bertujuan untuk memastikan semua komponen sistem berfungsi dengan baik. Nah, jadi pengujian meliputi unit testing untuk menguji fungsi-fungsi kecil, integration testing untuk memastikan modul beserta bekerja sama dengan baik, ada user acceptance testing untuk bersama petugas keamanan admin, ada load testing untuk menguji performa sistem dengan 2.000 pengguna aktif, ada security testing untuk melindungi data dari potensi serangan cyber, kemudian ada reliability testing agar sistem dapat beroperasi minimal 18 jam. Nah, jadi tahap ini menjadi tolak ukur apakah sistem sudah siap digunakan di lapangan atau belum. Nah, kemudian ada peluncuran bertahap itu pada minggu 27 hingga 29 di mana setelah sistem lulus tahap pengujian dilakukan peluncuran bertahap atau pilot project. Jadi tahap ini dilakukan di Unila. Jadi karena memiliki volume kendaraan yang tinggi juga dan tujuannya untuk Unila juga. Jadi peluncuran ini dilakukan untuk memastikan sistem berjalan baik di kondisi nyata, meminimalkan risiko kesalahan serta menyiapkan pengguna agar terbiasa dengan sistem yang baru ini. Jadi selama tahap ini dilakukan juga pelatihan bagi petugas keamanan dan sosialisasi kepada mahasiswa melalui video tutorial, poster, dan media kampus. Nah, jadi evaluasi dari hasil proyek ini digunakan untuk perbaikan sebelum sistem diperluas ke seluruh area kampus. Nah, kemudian yang keenam atau yang terakhir itu ada operasional dan perbaikan berkelanjutan pada minggu 30 dan seterusnya. Jadi tahap terakhir ini adalah operasional dan maintenance berkelanjutan di mana sistem dipantau selama 24 jam untuk memastikan kestabilan dan performanya. Jadi evaluasi rutin dilakukan setiap bulan untuk menilai fitur yang paling sering digunakan dan mendeteksi area dengan tingkat laporan kehilangan tertinggi. Nah, jadi selain itu tim support khusus juga disiapkan untuk menangani gangguan teknis dan memberikan bantuan kepada pengguna. Jadi sistem ini juga harus terus disempurnakan berdasarkan umpan balik pengguna agar si parkir ini selalu adaptif dan relevan terhadap kebutuhan dari kampus gitu. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan bagian hasil pengerjaan. Nah, jadi ini merupakan use case diagram dari interaksi sistem dan pengguna. Nah, jadi eh, pertama kita lihat bagaimana sistem ini berinteraksi dengan pengguna. Jadi diagram use case ini menggambarkan peran dari setiap aktor dalam sistem yaitu pengguna, mahasiswa dan dosen, petugas parkir dan admin. Nah, jadi eh, ini saya akan memberikan bentuk dari diagramnya.
Nah, ini dia use case dari kami. Nah, jadi diagram ini nih ibaratkan sebuah puzzle yang menyatukan semua tugas khusus setiap aktor untuk menjaga keamanan dan kelancaran operasional. Nah, ya ini menjadi jembatan yang menghubungkan seluruh alur kebutuhan, mulai dari registrasi kendaraan, proses parkir, hingga pelaporan kehilangan dan verifikasi. Jadi kejadian secara real time. Dengan demikian, setiap pihak itu memahami tanggung jawab dan alur kerjanya dalam sistem yang terintegritas. Nah, di use case-nya sendiri, nanti pengguna itu dapat melakukan registrasi kendaraan, melakukan parkir, melakukan keluar parkir, dan melakukan laporan kehilangan. Kemudian petugas, bisa mencatat kendaraan keluar atau masuk, memverifikasi identitas kendaraan, dan menangani laporan kehilangan. Dan admin bisa memonitoring sistem parkir dan membuat laporan statik serta mengelola database kendaraan. Oke, eee, lanjut. Jadi hasil dari pengerjaan dan capaian dari sistem kami. Nah, jadi progres mengembangkan sistem dan persiapan uji coba terbatas. Jadi tuh kami tuh, selanjutnya akan melaporkan progres nyatanya seperti, analisis kebutuhan secara mendetail telah kami selesaikan. Ini adalah fondasi, penting untuk memastikan sistem yang kami bangun tuh benar-benar menjawab masalah yang ada, kemudian merencanakan arsitektur sistem dengan skema lengkap. Desain ini nih memastikan semua komponen dapat bekerja sama dengan baik, dan yang ketiga itu mengembangkan fitur mengembangkan minimum viable product atau MVP dengan aturan bisnis dan use case lengkap. Nah, jadi, artinya versi dasar sistem dengan aturan bisnis dan use case yang lengkap sudah dapat dioperasikan, dan saat ini kami sedang mempersiapkan uji coba terbatas lingkungan fakultas teknik. Tahapan ini nih sangat penting untuk mengumpulkan feedback langsung dari pengguna untuk memastikan sistem sudah sesuai kebutuhan dan berfungsi opsional sebelum nantinya diimplementasikan secara penuh di kampus. Oke, untuk bagian kesimpulan solusi keamanan parkir kampus. Nah, jadi eee, si parkir Unila ini menyediakan solusi pengaman parkir untuk, Universitas Lampung. Jadi, eee, dalam sistem ini dirancang sebagai solusi pengaman parkir menyeluruh untuk Universitas Lampung dengan mengintegrasikan teknologi terkini. Nah, jadi untuk kemudian ada Internet of Things atau IoT digunakan untuk melakukan, pengawasan kendaraan secara otomatis dan cerdas. Kemudian kita memanfaatkan kecerdasan buatan AI untuk, deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi pencurian kendaraan. Kemudian ada dashboard analisis real time, itu untuk memberikan data yang transparan dan akurat sehingga meningkatkan efisiensi pengolahan parkir. Dan, dan kemudian ada intinya sendiri si parkir Unila ini, untuk mendukung pengawasan yang lebih baik dan memberikan akses mudah bagi semua pihak kampus dengan tujuan akhir menciptakan, lingkungan kampus yang lebih aman, nyaman, dan terpercaya bagi seluruh pengguna kendaraan bermotor. Nah, kemudian ada, menciptakan lingkungan kampus, yang aman, nyaman, itu udah. Kita lanjut ke bagian saran pengembangan untuk kelanjutan si parkir. Jadi, eee, kita sendiri punya saran, nanti kita bakalan ngeintegrasiin AI dan merge learning untuk analitik prediktif yang mendeskripsi potensi resiko keamanan. Kemudian ada penerapan smart light guna untuk meningkatkan keamanan area parkir pada malam hari, dan pengembangan sistem mobile payment untuk mempermudah dan mempercepat transaksi parkir, dan yang terakhir ada integritas dengan sistem
transportasi kampus dan infrastruktur Smart City Bandar Lampung untuk efisiensi mobile dan keamanan menyeluruh. Nah, kemudian, eee, ini merupakan lampiran kemudian sebelumnya saya akan memberikan kesimpulan secara menyeluruh. Jadi, di proyek kami kali ini nih, berdasarkan tahapan pengembangan si parkir Unila itu telah berhasil dirancang, sebagai solusi parkir digital yang komprehensif dan terintegrasi untuk menghubungkan aspek teknologi, keamanan, dan operasional untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan efisien. Jadi sistem yang kami buat ini, akan menjawab keterbatasan parkir, melalui 8 kebutuhan fungsional dan 10 kebutuhan yang telah terimplementasi dengan, pendekatan hybrid waterfall agile, memastikan proyek tertahap pada 8 bulan, namun adaptif, mungkin nanti akan ada penambahan-penambahan lagi. Nah, dari sisi teknis sendiri, arsitekturnya itu tuh sudah terintegrasi, yang mulus antara perangkat keras, kamera sensor IoT, back-end, serta front-end-nya. Mungkin itu kesimpulan menyeluruh tentang, program yang akan kami buat. Ini merupakan daftar pustaka dan lampiran yang sudah kami sertakan juga di laporan kami. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya dan teman saya. Kami ucapkan terima kasih dan apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Harapan kami sistem ini nih dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan keamanan parkir kendaraan di Universitas Lampung. Bahkan kami berharap si parkir Unila yang sudah kami buat ini dapat menjadi model percontohan untuk, pengembangan sistem serupa di Universitas Lampung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.